Baiklah, soal yang pertama, parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3M kurang 2 mempunyai titik puncak T, P, Q. Jika P dan Q per 3 adalah dua suku pertama deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 4, maka nilai M adalah, jadi secara umum persamaan parabola itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk kasus kita, nilai A-nya berapa? Yaitu koefisien dari X kuadratnya, 1. Ya, B-nya berapa? Koefisien dari X, yaitu min 4. Dan C-nya adalah konstanta, yaitu 3M kurang 2. Nah, titik puncaknya itu berada di P, Q. Ya, jadi P itu puncak di X ya. Itu rumusnya adalah min B per 2A. Ya kan? Min dari min 4 per 2 kali 1. Nah, 4 per 2. Sehingga kita dapatkan nilai P-nya 4 bagi 2 adalah 2 gitu. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari nilai Q. Kita dikasih clue yaitu di sini P dan Q per 3 ini adalah deret geometri tak hingga. Nah, yang mempunyai jumlahnya adalah 4. Jadi S tak hingga adalah 4. Ingat pada deret geometri kalau jumlahnya bisa ditentukan atau kita sebut dengan konvergen, berarti rasionya itu adalah berada antara ya min 1 paling besar 1 gitu ya. Nah, sehingga kita gunakan rumusnya S tak hingga sama dengan suku pertama dibagi dengan 1 dikurang rasio. Nah, suku pertama di sini adalah P-nya. Nah, kita masukin nilai yang diketahui. S tak hingganya 4, suku pertamanya adalah P, P-nya adalah 2. Jadi 2 per 1 dikurang R. Habis dibagi 2, hasilnya 2, di sini 1. Kita kali silang, 2 dikali 1 dikurang R sama dengan 1. Jadi 1 dikurang R sama dengan setengah. Ya kan? Atau nilai R sama dengan 1 dikurang setengah. Yaitu dapatlah kita nilai R-nya adalah 1 per 2. Gitu. Ya. Nah, baru kita tentukan nilai Q-nya. Ingat pada deret geometri, suku ke N atau UN itu sama dengan A, ya, suku pertama dikali dengan rasio pangkat N kurang 1. Berarti suku keduanya di sini adalah Q, ya kan? U1-nya adalah P, ya. Jadi 2. Nah, suku kedua, suku pertamanya adalah 2, rasionya berapa? Setengah, ya kan? 2 dikurang 1. Jadi 2 dikali setengah. 2 kurang 1 adalah 1, ya. Pangkat 1, ya tetap aja bilangan itu sendiri. Nah, coret 2-nya, dapatlah suku keduanya yaitu 1. Nah, nilai Q dikurang 3, ini kan P ya. Ini adalah Q per 3. Nah, sehingga Q per 3 sama dengan 1. Kalau begitu, nilai Q-nya berapa? Iya, 3. Ya kan? Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai M-nya sekarang. Puncaknya di P dan Q. Jadi kalau kita mau buat persamaan kuadratnya kan gini ya. Saya sambung di sini. Y puncak sama dengan X puncak kuadrat dikurang 4 kali X puncak gitu ya. Ditambah 3M kurang 2. Nah, ini kan puncaknya di T. Yaitu P, Q. P-nya 2, Q-nya 3. Nah, ini berlaku sebagai X puncak, di sini Y puncak, gitu ya. Tinggal kita substitusi, 3 sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 3M kurang 2. 3 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3M kurang 2. 3 sama dengan 4 kurang 8 min 4 dikurang 2 min 6 ditambah 3M. 3 ditambah 6 sama dengan 3M. 9 sama dengan 3M. Sama-sama dibagi 3.
Ya, 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 1 kali M, M. Sehingga kita dapatkan M-nya adalah 3. Nah, 3 ya. Sehingga kita pilih jawaban yang D. Oke ya, semoga bisa dipahami. Kita teruskan ke soal yang kedua. Jika persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, tidak mempunyai akar real. Grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c menyinggung garis y sama dengan x bila mana? Jadi, kalau ada persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx tambah c, ini tidak punya akar real. Tidak punya akar real itu kalau diskriminannya kurang dari 0. Yang kedua, dua akar real yang berbeda. Dua akar real berbeda. Itu kalau diskriminannya lebih dari 0. Yang ketiga, akar kembar. Itu kalau diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini kita bisa ketahui sifat-sifat dari akar-akar dari persamaan kuadrat. Baik. Nah, kalau tidak punya akar real, berarti diskriminannya adalah kurang dari 0. Nah, diskriminan itu apa? B kuadrat dikurang 4AC, gitu ya. Nah, kita masukin aja. B kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Kemudian, grafik fungsi dari y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, ini menyinggung y sama dengan x. Nah, tinggal kita masukin. Y sama dengan x, berarti x sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ax kuadrat, kita buat dia sama dengan 0, ditambah bx dikurang x ditambah c sama dengan 0. Ax kuadrat ditambah x-nya kita faktorkan, jadi b dikurang 1. Nah, terakhir kita kali x, ya. Ditambah c sama dengan 0. Nah, kalau dia menyinggung garis, ya, berarti itu nanti berlaku diskriminannya sama dengan 0. Ya, diskriminan yang ini. Oke? Nah, jadi B-nya adalah B kurang 1. Karena definisi dari B itu adalah koefisien dari X. Nah, koefisien dari X adalah B dikurang 1. Kita kuadratkan. Dikurang 4 kali A dikali C. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, kita kuadratkan. Jadinya apa? B kuadrat dikurang 2. 2B ditambah 1 dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, ini kan kita sudah dapatkan ya nilai dari B kuadrat dikurang 4AC. Jadi B kuadrat dikurang 4AC, maka yang ini kita bawa ke ruas kanan. 2B dikurang 1 gitu ya. Atau 2B kurang 1 sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, nilai dari 2B kurang 1 itu sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Sedangkan nilai B kuadrat dikurang 4AC itu kurang dari 0. Maka apa? 2B dikurang 1 juga kurang dari 0. Nah, sehingga kalau kita buat satunya ke ruas kanan, berarti 2B kurang dari 1. Atau B kurang dari setengah gitu. Ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, saya harap bisa dipahami. Kita teruskan ke soal yang ketiga. Diberikan dua vektor U dan V dengan U min 1, min 2, 1 dan V 2, 1, 1. Besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah. Nah, kita gunakan perkalian titik dot product, yaitu bila vektor U didotkan dengan vektor V, itu hasilnya apa? Panjang vektor U dikalikan dengan panjang vektor V dikali dengan
cos sudut yang dibentuk antara U dan V. Ya, kita misalkan aja theta, gitu. Sehingga cos theta sama dengan U dot V per panjang vektor U dikali dengan panjang vektor V. Nah, ini sudah rumusnya ya. Nah, sekarang kita akan cari panjang vektor U. Caranya gimana? Ya, kita kuadratkan aja ini. Min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya berapa? Akar 6, gitu ya. Kemudian panjang vektor V, akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Akar dari 4 tambah 1 tambah 1 yaitu akar 6. Ya. Nah, kemudian kalau dia didotkan, ya. Nah, ini kan bisa kita buat gini ya. Vektor U dikali vektor V sama dengan, ya. Kita buat dalam bentuk matriks kayak gini boleh ya. Min 1, min 2, 1. Kemudian didotkan dengan V-nya 2, 1, 1. Nah, caranya gimana? Ini kita kalikan aja, kali lurus. Min 1 kali 2 adalah min 2. Tambah min 2 kali 1, min 2. Ditambah 1 kali 1, 1. Ya. Min 2 ditambah min 2 tambah 1. Berapa ini? Min 4 ditambah 1. Jadinya min 3. Maka cos theta sama dengan U dot V. Mana dia? Ini ya. Min 3 per panjang vektor U akar 6 dikali dengan panjang vektor P juga akar 6. Jadi min 3 per 6 ya. Atau cos theta-nya sama dengan min setengah. Kalau begitu, theta sama dengan arcus. Ya, cos dari min setengah. Nah, cos yang nilainya min setengah itu berapa? Kalau cos 60 kan setengah ya. Kalau min setengah berarti 120 ya. 120 derajat. Sehingga jawaban yang tepat, nah ini kurang soalnya. Ini 120 ya. Jawabannya yang E. Soal keempat, diketahui inverse matriks A adalah A inverse sama dengan ini. Matriks X yang memenuhi hubungan dari ini adalah, jadi kalau kita buat matriks A dikalikan dengan matriks X, itu hasilnya adalah ini 2, 1, 0, min 1, 0, min 3. Nah, kalau kita kalikan di sini dengan A inverse, maka di sini juga harus kali A inverse, ya. Nah, ingat sifat matriks, kalau A inverse dikalikan dengan A, ini sama dengan matriks identitas. Atau kalau mau dibalik juga boleh, A dikali A inverse sama saja, juga hasilnya adalah identitas. Nah, identitas dikalikan dengan matriks X sama dengan A inverse-nya adalah ini. Kita masukin aja nilainya. 113, 025, 213 dikalikan dengan matriks 210 min 1 0 min 3. Ingat lagi sifat matriks, kalau identitas dikalikan dengan suatu matriks, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya. Sehingga ini apa? X sama dengan, nah kalau kita buat tanda panah di sini ya, ujung kita kalikan dengan ujung. Jadi 1 dikali 2, 2 ya. Ditambah dengan yang di tengah juga harus kalikan dengan di tengah. 0 kali 1, 0. Ditambah 2 dikali 0, 0. Ya. Kemudian untuk baris yang kedua ya, kolom yang kedua. 1 dikali min 1, min 1. 0 dikali 0, 0. 2 dikali min 3, min 6. Kemudian 1 dikali 2, 2. 2 dikali 1, 2. 1 kali 0, 0. Lanjut, 1 kali min 1, min 1. 2 kali 0,
0. 1 kali min 3, min 3. 3 dikali 2, 6. 5 kali 1, 5. 3 kali 0, 0. 3 dikali min 1, min 3. 5 dikali 0, 0. 3 dikali min 3, min 9. 2 ya, 2, kemudian ini 4, selanjutnya 11. Min 1, min 6, min 7. Min 1, min 3, min 4. Min 3, min 9, min 12. Nah, inilah jawaban terakhirnya, yaitu yang C. Gitu ya. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang kelima. Median dari data pada tabel berikut adalah, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Median sama dengan tepi bawah ditambah dengan setengah dari jumlah data dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi mediannya. Kita kalikan dengan panjang kelas. Kita misalkan P. Nah, kita buat di sini keterangan ya. Median tepi bawah setengah N ini ya, N itu adalah banyak data. F itu, F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F median, ini adalah frekuensi mediannya. P adalah panjang kelas. Nah, untuk menentukan di mana letak mediannya, ya kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. 4 tambah 6 10 tambah 9 19 tambah 8 27 tambah 12 39 tambah 3 42. Maka letak kelas mediannya adalah setengah dari N, setengah dari jumlah data, yaitu setengah dari 42, yaitu data ke-21. Data ke-21 ini terletak di sini, 86 sampai 90 dengan frekuensi 8 ya. Nah, tinggal kita tentukan tepi bawahnya. Berarti 86 kita kurangkan dengan 0,5. 85,5. Nah, setengah N sudah ya. Frekuensi kumulatif ya sebelum kelas median. Ini frekuensi kumulatif. Kelas mediannya di sini berarti sebelumnya adalah 19. Kemudian panjang kelasnya 86, 87, 88, 89, 90. Berarti ada 5, ya kan? Kemudian frekuensi mediannya yaitu 8. Nah, sehingga tinggal kita masukin rumus aja. Median sama dengan tepi bawahnya 85,5 ditambah setengah dari N adalah 21 dikurang F besar 19 dibagi dengan frekuensi mediannya 8 dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. 85,5 ditambah, ini kan 2 ya, 2 per 8 dikali 5. 85,5 ditambah, sama-sama habis dibagi 2, 1, ini 4. Jadinya 5 per 4. 85,5 ditambah 5 per 4 itu adalah 1,25. Ya kan? 85 tambah 1, 86, setengah ditambah 0,25. 0,75 ya kan? Nah, jadi 86,75. Nah, inilah mediannya, sehingga kita pilih jawaban yang D. Soal yang ke-6, persama lingkaran yang berpusat di titik P min 2,3 dan menyinggung garis 4x dikurang 3y ditambah 2 sama dengan 0 mempunyai persamaan. Baik, kalau kita punya lingkaran, ya,
pusatnya adalah P, menyinggung suatu garis, ya, maka jarak titik pusat ke garis singgungnya itu, ya, ke titik singgungnya itu adalah jari-jarinya, ya kan? Nah, kita bisa tentukan berapa nilai jari-jarinya dengan menggunakan persamaan jarak titik ke pusat. Nah, saya review lagi ya pelajaran pelajaran yang sudah. Misalnya, ini ada garis G, itu persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian, ada titik P, yang mana koordinatnya adalah X1, Y1. Kita ingin menentukan berapa jarak titik P ke garis ini. Kita sebut saja D, ya. Maka D sama dengan harga mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya. Nah, untuk kasus kita ini ya jarak dari titik P ke titik singgungnya di sini adalah jari-jari lingkaran. Jadi R akar, bukan akar ya. Harga mutlak dari, nah kita tulis aja ulang nih, 4X1 dikurang 3Y1 ditambah 2 dibagi akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Nah, tinggal kita masukin. Nah, titik P kan min 2,3. Jadi, 4 dikali min 2 dikurang 3 dikali 3 ditambah 2. Ini harga mutlak ya. Per akar dari 16 tambah 9. R min 8 dikurang 9 ditambah 2 per akar 25. Harga mutlak dari min 8 min 9 min 17 ya, tambah 2 min 15 per akar 25, 5. Sehingga kita dapatkan jari-jarinya adalah 3 ya. Harga mutlak itu ya kita ambil positif. Ya kan? Baik. Sudah kita dapatkan jari-jarinya, maka sekarang kita bisa menentukan berapa atau persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran itu apa? X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana A dan B itu adalah pusat lingkaran. Ya. Nah, sehingga kalau kita masukin nilainya X, pusat lingkarannya di sini. Nah, min 2,3. Ya, di sini berarti X dikurang 2, jadinya positif. Kuadrat ya, ditambah Y dikurang 3 kuadrat, sama dengan jari-jari dikuadratkan. Kita buka kurungnya, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, kemudian ini ditambah Y kuadrat dikurang 6Y ditambah 9 sama dengan 9. Ya kan? Nah, 9 dengan 9 saling menghabiskan. Kita susun X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu ya. Kemudian ditambah 4X. Kemudian kita kurangkan dengan 6Y. Kemudian terakhir tambah 4 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 6Y tambah 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal ketujuh, diberikan dua buah matriks M, kemudian matriks N. Jika M transpose sama dengan N, ya, maka nilai A berapa? Nah, kita cari dulu M transpose-nya. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, A ditambah B, di sini B, di sininya A, di sininya A min B. Nah, gitu ya. Nah, M transpose sama dengan matriks N. 1 min 2B min setengah A, di sini 3. Nah, kalau begitu kita bisa ambil nilai B-nya sama dengan setengah A. Lalu kita ambil satu lagi. Ini ya.
Ini saja, A tambah B sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusikan nilai B-nya ke sini. Jadi A ditambah min setengah A sama dengan 1. A dikurang setengah A sama dengan 1, ya. A dikurang setengah A adalah setengah A sama dengan 1, ya. Kita kali silang, A sama dengan 2. Dapat jawabannya yang E. Soal ke-8, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, jarak titik B ke diagonal ruang AG adalah. Nah, sebenarnya ini ada rumus cepat, ya. Kalau pada kubus, jarak, ini kan B ya, jarak titik sudut kubus ya. Jarak titik sudut kubus ke diagonal ruangnya. Itu rumusnya adalah S per 3 akar 6. S ini adalah panjang sisinya, yaitu 12 cm. 12 per 3 akar 6. Berapa? 4 akar 6. Jawabannya yang D. Atau kalau mau digambarkan kayak gini juga boleh lah ya. Kita lihat dulu. Ini kubus misalnya. Nah, ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang ditanya itu adalah jarak dari titik B ke diagonal AG. Nah, ini AG. Ya, kita perhatikan segitiga di sini ya, yaitu segitiga ABG. Nah, gitu. Maka jarak titik ini ke garis AG. Nah, ini harus tegak lurus ya. Sisinya kan 12 ya. Panjang BG ini kan diagonal diagonal sisi ya. Itu adalah 12 akar 2. Ya enggak? Sedangkan AG adalah diagonal ruang. Panjangnya berapa? Sisi akar 3, yaitu 12 akar 3. Nah, ini kita misalkan di sini O lah, ya. Kalau kita perhatikan segitiganya ABG, jadi AB dikali dengan BG sama dengan AG, kita kalikan dengan OB. Nah, yang ditanyakan OB. AB-nya 12 dikali BG, 12 akar 2 sama dengan AG, 12 akar 3 dikali panjang OB. Sehingga panjang OB sama dengan 12 dikali 12 akar 2 per 12 akar 3. Nah, ini coret. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3 ya. 12 per 3 ya. Akar 3. Nah, kan sama. Atau 4 akar 3. Nah, hasilnya sama. Soal ke-9 diberikan dua fungsi real fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 kali harga mutlak x dan gx sama dengan x kuadrat tambah 1. Jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan f komposisi gx sama dengan 0 adalah f dikomposisikan dengan fungsi gx sama dengan f gx. Ya, f gx-nya adalah x kuadrat tambah 1. Ya, kita substitusikan ini sebagai x ke dalam persamaan fx. Jadi x kuadrat tambah 1 kuadratkan dikurang 2 kali harga mutlak ini. X kuadrat tambah 1. Nah, ini sama dengan nilainya sama dengan 0 ya. Nah, ingat kalau harga mutlak x itu ada 2 ya. Sama dengan x untuk x-nya lebih atau sama dengan 0. Sama dengan min x kalau x-nya kurang dari 0. Nah, karena di sini x kuadrat ditambah 1, ini pasti hasilnya lebih dari atau sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika kita mengambil x-nya sama dengan 0, berarti 1 lebih atau sama dengan 1. Nah, kan ini pernyataan yang benar ya.
Andai pun kita ambil X-nya negatif, ya kan? Kalau X-nya min 1, berarti min 1 kuadrat. Ya, min 1 kuadrat ditambah 1 lebih atau sama dengan 1, ya kan? Min 1 kuadrat kan 1, ditambah 1 kan 2. Nah, untuk berapapun nilai X-nya, dia selalu positif. Nah, sehingga kita ambil ini positif. Jadi, X kuadrat ditambah 1, kita kuadratkan dikurang 2, X kuadrat tambah 1, sama dengan 0. Ya kan? Kita tidak mengambil min dari X kuadrat tambah 1. Ya, karena untuk berapapun nilai X-nya, pasti dia positif. Gitu. Nah, ini kita bisa misalkan dengan katakanlah X kuadrat tambah 1 sama dengan P. Jadi, P kuadrat dikurang 2P sama dengan 0. Ya kan? Kita faktorkan P dikali P dikurang 2 sama dengan 0. Kalau begitu, P sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 2. Kalau P sama dengan 0, kita kembalikan ke variabel awal, X kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Tadi kan kita sudah buat, nilainya pasti lebih dari atau setidaknya sama dengan 1. Nah, ini tidak memenuhi. Atau kalau kita mau pindah ruas, X kuadrat sama dengan min 1. Bilangan berapapun yang kita kuadratkan, karena di sini fungsinya real, ya, pasti hasilnya tidak pernah negatif, ya. Nah, sehingga P sama dengan 0 tidak memenuhi. Kalau P sama dengan 2, berarti X kuadrat tambah 1 sama dengan 2. X kuadrat sama dengan 2 kurang 1, sama dengan 1. Atau X-nya sama dengan, nah, kalau kita menarik akar, jangan lupa plus minus akar dari 1, yaitu 1. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa X1-nya 1, X2-nya min 1. Kalau kita tambahkan, X1 ditambah X2 sama dengan 0. Kan itu yang ditanyakan oleh soal. Jumlah semua nilai X yang memenuhi. Nah, yang memenuhi 1 dan min 1. Kalau kita jumlahkan, ya 0 hasilnya. Sehingga kita pilih yang C. Soal yang ke-10, jika harga mutlak fx kurang 2 kurang atau sama dengan x tambah 3, maka nilai limit x mendekati min 3 dari fx sama dengan berapa? Kita harus ingat, kalau misalnya ada harga mutlak x kurang atau sama dengan a, maka min a lebih atau sama dengan x dan kurang dari A. Ya, kalau yang ini berarti min X tambah 3 itu lebih dari Fx min 2, ya, dan kurang dari X tambah 3. Ini negatifnya, ini positifnya, gitu ya. Nah, ini kalau kita buka kurungnya, X min 3, ya, Fx min 2, ini tetap. 2-nya kita pindah ruas ke masing-masing ruas. Jadi, min X min 3 tambah 2, ya, Fx. Kemudian X tambah 3 tambah 2. Gitu. Jadi, min X min 1. Ini jadinya berapa? X ditambah 5. Nah, tinggal kita kasih limitnya aja. Jadi, limit X mendekati min 3. Nah, di sini juga limit X mendekati min 3. Ini juga. Nah, tinggal kita substitusikan aja nilainya. X-nya min 3, berarti min 3 kurang 1. Limit X mendekati min 3 dari Fx. Ya. Kemudian langsung kita masukin min 3 tambah 5. Ini kan positif 3 kurang 1, 2, ya kan? Limit X mendekati min 3 dari Fx. Ini min 3 tambah 5 adalah 2. Nah, kiri kanan sama. Berarti nilai limit X mendekati min 3 dari Fx ya sama dengan 2. Jawabannya yang D. Soal yang ke-11 diberikan fungsi kuadrat
fx sama dengan x kuadrat ditambah ax ditambah b. Dengan a dan b konstanta real. Jika f-1 sama dengan 2 dan f2 sama dengan -1, maka nilai minimum untuk fungsi f adalah, jadi kita ganti f-1 berarti x-nya -1. -1 kuadrat ditambah a dikali -1 tambah b. f-1 nilainya 2. Sama dengan 1 ya. -1 kuadrat kan 1. A dikali -1 adalah -A ditambah B. Jadi -A ditambah B sama dengan 2 dikurang 1, yaitu 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kalau F2-nya, berarti kita ganti X-nya dengan 2. 2 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B. Nilainya adalah -1. Ini 4 ditambah 2A ditambah B. Sehingga 2A ditambah B sama dengan -1 dikurang 4, yaitu -5. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1, -A ditambah B sama dengan 1. Kita hilangkan B-nya, kasih tanda negatif. 2A dikurang A, jadinya adalah 3A. Ya, sama dengan -5 dikurang 1, -6. Sehingga nilai A-nya adalah -6 per 3, atau A-nya sama dengan -2. Nah, lalu selanjutnya kita cari B. -A ditambah B, bisa kita gunakan persamaan 1 atau 2 ya. Saya pilih persamaan yang 1. -A ditambah B sama dengan 1, ya. Min A-nya adalah -2 ditambah B sama dengan 1. Ini kan jadi positif. 2 ditambah B sama dengan 1, B sama dengan 1 kurang 2. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya sama dengan -1. Nah, sekarang kita bisa menuliskan fungsi fx-nya secara lengkap. X kuadrat, ya. A-nya negatif, ya, berarti di sini dikurang 2x, ya. B-nya juga negatif 1. Nah, gitu. Nah, inilah fungsi fx-nya. Ditanya berapa nilai minimumnya? Ya, kita turunkan aja. Minimum atau maksimum itu terjadi ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Turunan dari -2x adalah -2. Turunan -1 adalah 0. Nah, hasilnya sama dengan 0 ya. Ini disebut juga dengan titik ekstrim. Sehingga 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Nah, dia akan minimum ketika x-nya sama dengan 1. Nah, berarti f1 adalah nilai minimumnya. 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kurang 1. Ya enggak? 1 dikurang 2 kurang 1. Sama dengan -2. Nah, inilah nilai minimumnya, yaitu yang B. Soal yang ke-12, persamaan kuadrat x kuadrat dikurang ax ditambah a kurang 1 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 lebih dari 1 dan x2 kurang dari 1 untuk. Nah, jadi kalau kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, ya. Maka nilai dari x1 ditambah x2 sama dengan -b per a, ya kan? Hasil kalinya adalah c per a. Nah, untuk persamaan x kuadrat dikurang ax ditambah a kurang 1 sama dengan 0, nilai a-nya sama dengan berapa? 1 ya. B-nya sama dengan -a. Kemudian C-nya a kurang 1. Nah, di sini dikatakan bahwa x1 lebih dari 1 dan x2-nya kurang dari 1. Kalau kita rubah, x1 kurang 1 lebih dari 0 dan x2 dikurang 1 kurang dari 0. Nah, ini artinya kan positif, ini negatif. Kalau ini kita kalikan, positif kali negatif, hasilnya negatif.
Kalau gitu, X1 dikurang 1 dikali X2 dikurang 1 kurang dari 0, ya kan? Karena yang satu positif, yang satu negatif. Kalau kita kalikan, hasilnya pasti negatif. Gitu ya. Nah, ini kita kali satu-satu. Jadi X1 dikali X2, ya. X1 min 1, jadi min X1 ya. Dikurang X2 ditambah 1, kurang dari 0. X1 dikali X2 dikurang X1 ditambah X2 ya, kita buka kurungnya, ditambah 1 kurang dari 0. Nah, kita bisa cari X1 dikali X2, yaitu C per A. C-nya adalah A dikurang 1 per 1 ya, nggak usah ditulis. Kemudian, di sini X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi, min A per 1. Ini min kali min positif ya, positif A. Nah, tinggal kita masukin ke sini. X1 kali X2 A dikurang 1. Dikurang X1 ditambah X2 A. Ditambah 1, kurang dari 0. Nah, A kurang 1 kurang A tambah 1, kurang dari 0. A dikurang A, 0. Min 1 tambah 1, 0. Kurang dari 0. Nah, ini artinya tidak ada nilai A yang memenuhi. Nah, sehingga kita jawab yang F. Tidak ada nilai A yang memenuhi. Tidak ada nilai A yang memenuhi. Nah, silakan teman-teman buktikan dari pilihan jawaban A, B, C, D, E. Nah, misalkan ya, misalnya kita ambil mau berapa A-nya. Di sini A lebih dari 2, kita ambil 3 lah ya. A sama dengan 3. Nah, kita ganti ke sini. Jadi X kuadrat dikurang 3X ditambah 3 kurang 1, 2, sama dengan 0, ya kan? Jadi kalau ini kita faktorkan, X dikurang 1, ya, X dikurang 2, sama dengan 0. Hasil kalinya 2, hasil tambahnya min 3. Min 1 ditambah min 2, kan min 3. Min 1 kali min 2, 2. Nah, sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 1, atau X-nya sama dengan 2. Nah, di sini ketemu. X-nya sama dengan 1. Nah, sedangkan di syaratnya, X-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1. Artinya tidak boleh 1. Nah, sehingga tidak ada nilai A yang memenuhi. Silakan teman-teman uji ya, untuk A misalnya kurang dari 2. Coba ambil 1 ya. Atau A-nya kurang dari 0, ambil min 1, min 2. Uji semuanya nanti. Nanti bakalan ketemu X-nya sama dengan 1. Nah, sehingga tidak ada nilai A yang memenuhi. Soal ke-13, jika A dikurang B sama dengan sin theta dan akar dari 2AB sama dengan cos theta, ya, maka A ditambah B dikuadratkan. A tambah B kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kan gitu. Nah, kalau seandainya ini kita kuadratkan, jadi A dikurang B kuadrat sama dengan sin kuadrat theta. Kan gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan, jadinya adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat sama dengan sin kuadrat theta. Nah, ini juga kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan, maka tanda akarnya hilang. Jadi 2AB sama dengan cos kuadrat theta, gitu ya. Nah, kita arahkan ke sini. Ya kan? Di sini ada 2AB, di sini minus 2AB. Supaya jadi 2AB, caranya gimana? A kuadrat dikurang 2AB, ya. Kita tambahkan dengan 4AB. Nah, ini tetap ya. Sama dengan sin kuadrat theta, karena di ruas kiri sudah kita tambahkan
4AB, maka ruas kanan juga harus ditambah 4AB. Biar balance gitu ya. Sehingga apa? A kuadrat ditambah, ya, min 2AB ditambah 4AB kan 2AB ya. Ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan sin kuadrat theta ditambah 4 itu kan 2 dikali 2AB. Ya kan? Karena di sini kita punya 2AB-nya sama dengan cos kuadrat theta. Nah, ini A ditambah B kuadrat. Kan itu pertanyaan soal. Sama dengan sin kuadrat theta ditambah 2 dikali 2AB-nya adalah cos kuadrat theta. Sehingga A ditambah B kuadrat sama dengan, nah ini kan boleh kita buat gini ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Karena di sini 2 ya kan. Nah, kemudian kita ingat lagi ada identitas trigonometri. Kalau sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta hasilnya 1. Nah, sehingga A ditambah B kuadrat sama dengan, nah ini nilainya 1 ditambah cos kuadrat theta. Nah, karena jawabannya semuanya ada 2 theta, maka kita harus merubah ke dalam sudut rangkap. Teman-teman harus ingat, cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta, ya. Atau sama juga dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Atau sama juga dengan 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Nah, di sini ada cos kuadrat theta, maka yang kita ambil yang ini ya. Nah, sehingga jadinya cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta kurang 1. Ya kan? Satunya kita pindahkan ke ruas kiri. Cos 2 theta tambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat theta gitu ya. Nah, kemudian 2 cos kuadrat theta sama dengan 1 ditambah cos 2 theta, dibalik aja penulisannya ya. Sehingga cos kuadrat theta sama dengan setengah ditambah setengah dari cos 2 theta. Nah, ini identitasnya. Sehingga kita langsung substitusikan aja. A ditambah B kuadrat sama dengan 1 ditambah cos kuadrat theta, 1/2 ditambah 1/2 cos 2 theta. Ini cos 2 theta ya, bukan kuadrat. A ditambah B kuadrat sama dengan 1 ditambah setengah adalah 3/2 ditambah setengah cos 2 theta. Setengahnya kita faktorkan, jadi setengah kita kalikan dengan 3 ditambah cos 2 theta. Nah, inilah jawaban akhirnya, yaitu yang C ya, yang C. Soal yang ke-14, persamaan garis singgung yang melalui titik 6,6 terhadap hiperbola x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 144 adalah, pertama kita cari garis hiperbolanya. Caranya adalah kita bagi adil aja persamaan hiperbolanya, yaitu x1 kali x dikurang y1 kali y sama dengan 144, ya kan? Nah, ini sebagai x1, ini sebagai y1. Jadinya apa kalau kita substitusikan? 6x dikurang, ya, y1-nya adalah min 6, kemudian kalikan y sama dengan 144. 6x ditambah 6y, karena negatif kali negatif jadi positif, sama dengan 144. Nah, supaya lebih mudah, kita buat 144 itu adalah 12 kali 12. Nah, ini bagi 6. Jadinya apa? X tambah Y sama dengan 12 bagi 6, 2 kali 12, 24. Nah, ini namanya adalah garis hiperbolanya. Kemudian kita kembalikan ke persamaan hiperbola. X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 144. Kalau kita faktorkan,
X tambah Y dikali X dikurang Y sama dengan 144. X tambah Y-nya sudah ada, yaitu 24, dikali X dikurang Y sama dengan 144. Sehingga nilai dari X dikurang Y sama dengan 144 dibagi 24. X dikurang Y sama dengan 6. Dapat kita dua persamaan dengan dua variabel. Nah, sekarang kita bisa menentukan titik singgungnya. Caranya gimana? Ya, kita eliminasi variabel X ataupun Y dari dua persamaan ini, ya kan? Nah, X tambah Y-nya nilainya adalah 24. Kalau kedua persamaan ini kita tambahkan, 2X sama dengan 6 tambah 24, 30. Sehingga nilai X-nya sama dengan 15. Nah, ini titik singgungnya, ya. Kemudian, titik singgung di Y, kita boleh ambil dari persamaan kedua ini, X tambah Y, sama dengan 24. Kita sudah dapatkan nilai X-nya 15, ya. 15 ditambah Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 kurang 15. Sehingga titik singgung di Y, di sumbu Y adalah 9. Nah, titik singgung yaitu X, Y, 15 dan 9. Nah, persamaan garis singgungnya, nah kita bagi adil lagi persamaan hiperbolanya. X1 kali X dikurang Y1 kali Y sama dengan 144. Nah, ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Kita substitusikan ke sini. Jadi 15X dikurang 9Y sama dengan 144. Sama-sama dibagi 3. 5X dikurang 3Y sama dengan 48. 48-nya kita bawa ke ruas kiri. 5X dikurang 48 sama dengan min 3Y-nya ya, jadi 3Y. Atau kalau kita mau tulis ulang, 3Y sama dengan 5X dikurang 48. Nah, inilah garis singgungnya. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuk dari grafiknya ya. Kurang jelas. Kita pindahkan ke sini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini hiperbolanya, yang hijau itu adalah hiperbolanya. Ya, hiperbola yang hijau X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 144. Nah, yang biru ini itu adalah garis hiperbolanya. Dan yang ungu ini, itu adalah persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung. Nah, kira-kira gini grafiknya ya. Oke. Soal ke-15. Pada ulangan matematika diketahui nilai rata-rata kelas adalah 67. Jika rata-rata nilai matematika untuk siswa 65 dan untuk siswi 70, maka perbandingan banyaknya siswa dan siswi pada kelas tersebut adalah. Jadi kita buat yang diketahui dulu. Nilai rata-rata kelas itu adalah gabungan antara siswi dan siswa gitu ya. Jadi X gabungannya sama dengan 67. Nah, untuk siswa, ini pria ya. Berarti kita misalkan XP lah. Ya, 65. Untuk siswinya, rata-ratanya adalah 70, wanita ya, W. Sama dengan 70. Gitu. Nah, yang ditanya itu adalah perbandingan banyaknya siswa dan siswi. Berarti NP banding N wanita. Ini ada rumus cepatnya. Jadi kalau ditanya jumlah siswa pria banding jumlah siswa wanita sama dengan harga mutlak dari rata-rata gabungan dikurang ya nilai rata-rata wanita dibagi dengan rata-rata gabungan, kita kurangkan dengan
nilai rata-rata dari pria. Nah, ini rumus cepat ya. Sama dengan, langsung saja kita masukin angkanya, 67 dikurang nilai rata-rata siswinya 70, dibagi rata-rata gabungannya 67, dikurang nilai rata-rata prianya adalah 65. 67 dikurang 70, min 3 ya, bagi 67 dikurang 65, 2. Ya, karena ini nilai mutlak, berarti perbandingan banyaknya siswa banding banyaknya siswi, pria, wanita, sama dengan 3 banding 2. Jawabannya yang B. Nah, silakan kalau teman-teman mau membuktikan dengan rumus rata-rata gabungan. Sama dengan rata-rata pria dikali dengan banyaknya siswa pria ditambah rata-rata wanita dikali banyaknya siswa wanita per jumlah pria ditambah dengan jumlah wanita. Nah, silakan pakai rumus ini dan buktikan bahwa hasilnya 3 banding 2.